warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita sudah bersama Kanda sahabat Tajuddin Asra, ya, beliau ini selaku pimpinan cabang Bangkalteng khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sharing bareng, ya, sedikit banyak tentang masalah kiat sukses ini ekonomi di bulan suci Ramadan ini, ya. Nanti akan kita kupas lebih dalam bersama Kanda. Nanti di sana nanti akan dijelaskan oleh Kanda bagaimana cara kita nanti, ya, terkait tentang ekonomi ini, bagaimana mengelola keuangan khususnya di bulan suci Ramadan dan di dampak yang terjadi di musim sekarang, ya, musim corona, musim COVID-19 yang sekarang melanda di negara kita khususnya di Indonesia, ya. Nah, nanti bisa disampaikan oleh Kanda Tajuddin Asra. Oke Kanda, mungkin bisa sedikit sharing sedikit banyak tentang masalah ini, ya, ekonomi khususnya di bulan Ramadan. Kepada Kanda mungkin bisa dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Ipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Hari ini kesempatan saya ikut hadir di pengajian NU online Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan salat dan salam tak lupa kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kita semua dari kegelapan menuju terang benderang, alam terang benderang. Baik, ini mengenai tema yang diajukan ke kita untuk kami sampaikan tentang kiat sukses ekonomi atau berbisnis di bulan Ramadan. Sebenarnya materi ini lebih tepat kalau kita laksanakan justru sebelum bulan Ramadan. Jadi persiapan untuk Ramadan, sedangkan kita kan ini sudah pertengahan. Jadi kalaupun melaksanakan masih di ujung-ujung lah, di ujung-ujung. Tapi tenang saja, apa yang kami sampaikan ini akan berlaku tidak hanya bulan Ramadan, tapi selama-lamanya lah. Ini kiat sukses ini mungkin sudah dipraktekkan di beberapa tempat, mungkin tidak, tapi di daerah kita mungkin masih belum. Di daerah kita, dan kalau itu kita laksanakan, mungkin kita insya Allah akan mampu mempertahankan omset kita, bahkan mungkin meningkatkan omset lebih tinggi dari sebelumnya atau dari biasanya. Tapi sebelum sampai ke situ, kita menyadari kondisi saat ini di mana tidak hanya negara kita sebenarnya, tidak hanya Indonesia atau tidak hanya kota kita Sampit yang dilanda wabah COVID-19, tapi juga seluruh dunia. Jadi artinya yang mengalami hal ini, krisis ini seluruh dunia. Seluruh dunia dari 213, kalau tidak salah 312 negara mengalami hal yang sama dengan jutaan yang korbannya, ya, baik yang meninggal termasuk di daerah kita. Sehingga dari kondisi ini sangat berdampak pada kehidupan ekonomi, itu sudah pasti. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang kan disuruh berdiam di rumah. Orang diam di rumah, aktivitas di luar rumah sangat sedikit. Maka ekonomi terdampak hampir seluruh sektor usaha. Hotel, perhotelan, transportasi, perdagangan, dan lain sebagainya. Artinya hampir seluruh sektor usaha yang mengalami dampak dari ekonomi ini, dari pandemi ini, sehingga ekonomi negara pun yang semestinya dianggarkan untuk pembangunan, maka tahun ini lebih banyak diarahkan untuk ke pengaman sosial, jaring pengaman sosial, untuk kesehatan, dan dari berbagai sektor yang kami sebutkan tadi banyak terdampak. Yang mungkin masih justru dapat panennya yaitu hanya 2 mungkin,
Kalaupun ini bisa dikoreksi, hanya dua yang bisa, yaitu satu di bidang kesehatan, bisnis di bidang kesehatan, yang kedua di bidang bahan pokok. Karena dua hal itu yang tidak mungkin berhenti. Pendidikan pun terpaksa dihentikan, artinya sekolahnya yang dihentikan. Tetapi kalau justru peluang usaha di bidang pendidikan pun terbuka. Karena kondisi saat ini. Jadi di setiap krisis itu pasti akan melahirkan dua hal. Satu yang menjadi pemenangnya, yang kedua menjadi pecundangnya. Artinya orang yang kalah karena ada krisis ini. Krisis ini seperti gelanggang atau arena pertarungan antara pemenang dan pecundang, siapa yang akan keluar. Contohnya krisis kita di tahun 98, kita pernah mengalami krisis ekonomi, krisis politik. Itu juga banyak yang bertumbangan, konglomerat pada zaman Orde Baru. Banyak kalau kita sebutkan satu persatu, contohnya mungkin kayak Bapak Hasan atau pengusaha-pengusaha yang banyak menikmati kue ekonomi pada saat Orde Baru. Tapi pada saat itu juga muncul konglomerat baru seperti Haritano, Hairul Tanjung, yang munculnya setelah krisis 98. Jadi hampir seperti itu krisis dimanapun. Bahkan jika suatu daerah, umpamanya di suatu pasar ada terjadi kebakaran aja, di situ akan muncul dari orang pernah dapat musibah itu, ada yang jadi bangkrut, tapi ada yang lebih tambah kaya. Biasanya seperti itu. Tidak ada semuanya yang KO, tapi tidak ada, pasti ada yang sukses, justru lebih bagus lagi dari sebelumnya, tapi ada yang bertumbangan. Sama seperti sekarang. Kita karena orang di rumah saja, disuruh di rumah, aktivitas di luar tidak banyak, maka roda ekonomi seperti terhenti. Tetapi pada saat ini kita tahu bahwa orang-orang karena di rumah kan fokusnya istirahat di rumah. Kemudian untuk menghilangkan kejenuhan waktu membuka HP dan televisi. Dua. Jadi HP sama TV. Yang dilihat. Kalau HP itu yang dilihat pasti media sosial. Media sosialnya apakah Facebook, apakah Instagram, apakah WhatsApp. Jadi lebih banyak orang larinya ke sana. Sebelum wabah ini pun fokus orang kan lebih banyak ke HP-nya masing-masing, ke gadgetnya masing-masing untuk macam-macam lah ininya. Nah itu sebelum pada saat pandemi ini, pada saat wabah ini ditambah lagi disediakan waktu luang yang banyak sehingga fokus ke HP-nya lebih banyak. Nah dari sini kita sudah bisa memahami bahwa prinsip ekonomi itu kan seperti ini, di mana orang banyak berkumpul, di situ pasti terjadi perputaran uang. Contoh kalau ada kita di sini sampai Expo, pasti banyak orang yang datang, pedagang-pedagang banyak yang datang. Bahkan dagang kaki lima ada, dagang pentol ada, dagang macam-macam ada. Dan itu perputarannya sangat tinggi. Itu offline, artinya offline. Di dunia online, di HP biasanya itu kan orang berkumpul. Nah sekarang kita tinggal bagaimana memanfaatkan perpindahan fokus orang yang saat ini lebih banyak ke dunia online-nya. Harusnya kita berada di sana. Untuk bisnis kita bisa survive, kita harus ada di HP masing-masing orang. Dunia digital ya. Dunia digital. Jadi kalau dulunya kita offline itu menunggu pembeli datang, kalau sekarang pembeli itu tidak perlu datang, tetapi kita datangi ke jet-jetnya masing-masing. Artinya kita datangi ke kamar-kamar tidurnya, ke sakunya, di mana mereka membuka ini, di situ kita berada. Dan peluang ini sangat besar sekali. Besar dan menjanjikan ya kan. Betul, jadi sangat besar dan sangat menjanjikan. Dan kalau kita bermental pemenang tadi, kondisi saat ini bukan kondisi yang bisa dikeluhkan, tetapi justru disyukuri. Dilihat sisi positifnya. Kalau bahasa agama kan biasanya ambil hikmahnya. Nah, kondisi saat ini mari kita ambil hikmahnya. Apa saja yang bisa diberi, yang kita petik gara-gara kondisi Covid saat ini. Kondisi saat ini, misalnya
yang dulu kita cuek lah istilahnya dengan teknologi, sekarang mau tidak mau Ya, melek dipaksa lah, ya. harus teknologi. Melek. Kalau dulu bisnis online itu sudah menjamur, tapi kita mungkin ogah-ogahan karena tetap berprinsip yang sekarang aja sudah rame umpamanya kan, bagaimana harus ke online misalnya kan seperti itu. Atau ada juga orang yang mengatakan, oh tuh untuk online itu kan anak-anak muda, saya ini kan udah tua, gaptek. Nah kan ada juga yang berprinsip seperti itu. Tapi mau tidak mau dalam kondisi saat ini kita tidak bisa berkilah, oh itu saya gaptek, tidak ada istilah lagi. Karena kalau ngaku gaptek itu sama saja dengan orang yang menyerah. Gaptek itu kata lain dari orang yang tidak mau belajar. Orang yang malas itu menyebut diri, aku gaptek, gak bisa. Nah itu sebenarnya itu kata lain dari malas. Coba mengatakan malas malu, disebutlah belum gaptek. mencoba ya gitu. Nah itu kalau pemenang dia akan kreatif, energinya dikerahkan untuk mencari cara supaya bisa survive. Kondisi saat ini mungkin toko-toko banyak yang tutup. Kalau orang tukang cukur rambut aja, sepi kan. Tapi bagi yang kreatif, justru keadaan seperti ini, walaupun tukang cukur rambut dia bisa lebih ramai dari sebelumnya. Kenapa? Ada di media sosial yang cukur rambut ini dia pakai APD, kemudian kayak dokter lah yang biasa menangani pasien seperti itu. Orang datang, alat cukurnya itu setiap selesai disemprot pakai disinfektan, dibersihkan, kemudian dicuci, orang keluar rapi, dan itu dimasukkan di media sosial. Orang lihat, akhirnya ini pembeda bagi tukang cukur yang lain. Lebih berani orang. Kalau tukang cukur lain akhirnya orang pasrah dan orang tidak berani, tapi karena yang bedanya yang tadi akhirnya pelanggannya justru lebih banyak daripada kondisi normal. Nah itulah orang kreatif yang tipe pemenang tidak kalah dengan keadaan, Contoh juga kita ini kan di daerah kita sumber daya alamnya melimpah, tapi masyarakat kita yang biasa mungkin kebun karet nyadap karet harganya jatuh. Kalau pasrah di situ aja, karet cuma sekian ribu aja per kilo, tidak ada yang dapat kerjakan lain, hanya itu, ya maka pasti ekonomi keluarganya sangat terganggu. Tapi kalau kreatif, karena kita terbiasa mengelola tanah, itu tidak jadi masalah. Karet ada gangguan, kenapa tidak sambil bertani sayur misalnya? Umpamanya di halaman rumah tanaman lombok, cabai, terong, tomat, kacang panjang, timun, itu yang siklus hidupnya panennya itu cepat. Nggak sampai 2 bulan, paling 45 hari sudah bisa panen. Nah daripada kita mengharapkan karet yang jatuh tadi, kenapa tidak manfaatkan lahan yang ada dengan tanaman lain? Ada yang tanam kosong gitu yang bisa yang bisa dimanfaatkan. Nah itulah yang kita kreatif, tidak pasrah dengan keadaan. Karena itu Charles Darwin mungkin pernah tahu kan ya. Charles Darwin menyebutkan bahwa orang yang survive itu yang mampu bertahan bukan orang yang pintar ataupun orang kuat, tetapi yang mampu bertahan adalah orang yang dapat beradaptasi dengan keadaan. Nah itu jadi seleksi alam, yang tidak bisa bertahan, tidak bisa menyesuaikan akan jatuh dengan sendirinya. Nah kembali ke topik kita, kondisi ekonomi saat ini, bisnis apa yang kira-kira bisa bertahan di saat ini. Sekali lagi, ini kan kita dipaksa online. Dunia sekarang berubah, offline ke online. Bahkan ada pengusaha travel masuk kelas atas lah di Indonesia, Pak Anton Tendi, yang beliau itu pengusaha travel, yang punya travel banyak di Indonesia. Kondisi saat ini beliau juga ngakui bahwa kondisi travel pasti jatuh, bukan menurun lagi, terpaksa merumahkan karyawannya, tapi untuk sementara. Tapi beliau tetap mengelola usahanya dengan anak buahnya, dengan media online. Kalau dulu pertemuannya dari cabang-cabangnya di seluruh Indonesia ini memerlukan waktu yang sangat lama, sekarang justru sehari bisa sampai 5-6 kali ngadakan pertemuan melalui aplikasi Zoom, bisa Google Hangout, Meet, Nah,
yang seperti itu. Dan pengusaha-pengusaha malah justru sekarang suka berbagi di channel-channel YouTube-nya masing-masing, Instagram-nya masing-masing, berbagai hal tentang bisnis dan ekonomi. Padahal dulunya mereka tidak sempat nonton YouTube aja, mungkin nggak sempat. Kalau sekarang mereka jadi membuat kontennya. Nah itu konten-konten YouTube. Artis yang dulu banyak show, biasanya sekarang di rumah masing-masing bikin konten masing-masing. Nah, jadi mau tidak mau kita harus berpikir ada satu media yang saat ini yang sangat berpeluang untuk kita manfaatkan, bahkan kita bisa lebih dari sebelumnya kalau bisa memanfaatkan keadaan, bukan menyerah dengan keadaan yang menyebut wah ini anak muda aja harus milenial, saya gaptek nggak bisa, umpamanya kan. Kita masuk ke mau tidak mau harus dunia online, dunia digital, bisnis harus berada di sana. Itu bukan berarti kita bisnis offline-nya berubah, itu baik dunia offline maupun online itu sama sebenarnya. Cuma itu adalah alatnya aja, bisnisnya sama. Umpamanya orang jual handphone, ya sama, handphone juga yang dijual, jual makanan juga yang dijual. Tapi media pemasarannya yang beda. Kalau offline itu kan ada buka toko dijagain, orangnya datang, bayar transaksi sudah. Tapi kalau online kita harus misalnya buka toko online atau di marketplace buka, misalnya di Bukalapak atau Tokopedia, itu kita buka, atau misalnya kita bikin website sendiri kita buka. Nah kalau kita punya itu sudah bagus, tapi itu kan orang tidak tahu, harus kita undang orang datang ke toko online kita, ke website kita supaya datang. Mungkin ada yang melalui media sosial, tapi kan kebanyakan kita media sosial karena merasa online. Gini pendapat orang, kalau sudah online itu kalau ada barang produk dipoto dikirimkan ke Instagram, Facebook, sudah cukup. Padahal bukan seperti itu mindset bisnis online. Kalau itu tuh cuma sharing foto produk, foto diupload di Facebook, di Instagram, harapannya orang beli. Padahal kalau yang seperti itu sangat minim terjadi transaksi. Kenapa? Coba aja kalau kita buka Facebook atau Instagram, lihat iklan, apakah kita beli? Kan tidak. Kita sering lihat iklan, kita lewati aja. Tidak kita lewati. Kenapa? Karena media sosial itu bukan tujuan untuk orang jualan. Facebook, Instagram, orang buka itu bukan untuk cari barang untuk dibeli. Iya kan? Sama juga orang ke mall itu jarang untuk beli. Ke mall itu untuk jalan-jalan, untuk bawa keluarga, untuk hiburan dan makan-makan. Tapi kalau orang ada yang dicari itu, kalau yang ini biasanya ke pasar tradisional mau beli bawang langsung. Nggak ada orang jalan pasar tradisional kan. Memang mau dituju, mau beli beras, mau beli ikan, langsung datang beli. Seperti itu. Nah, pemahaman seperti inilah yang di dalam dunia online itu seperti itu juga. Kalau media sosial itu ya sama seperti mau tadi orang jalan-jalan macam-macam, lihat barang, lihat aja dulu. Harus 2-3 kali lihat iklannya baru tertarik. Tidak sekali. Tetapi kalau yang memang orang mau menuju itu di Google, iklannya mungkin di Google itu orang ngetik kata kunci, memang untuk mencari sesuatu. Misalnya krim pemutih wajah, diketikkan kata kunci, orang mau mencari itu obat anti jerawat misalnya, diketik. Tidak ada orang mencari di Facebook, tapi carinya di Google. Ketik kata kuncinya, keluarlah iklannya. Nah, disitulah kita iklan. Kalau kita iklan untuk produk yang kita sudah yakin ini dicari orang, iklanlah di Google. Kemudian iklan di Google, kita tangkap data calon pembeli ini. Orang lihat itu kan biasanya nggak langsung beli, cuma lihat. Kebiasaan orang kan habis lihat akan cari referensi lain. Umpamanya nih lihat di Tokopedia A, harganya sekian, cari lagi ke Bukalapak, cari yang lebih murah. Kemudian cari referensi lain, apa sih produk ini, apakah sudah ada BP POM-nya, misalnya kalau produk kesehatan atau kecantikan. Orang akan melakukan searching lagi, akan melakukan istilahnya riset lagi. Produk ini betulkah harganya sekian? Kalau di sini ada, di tempat lain ada KCOD-nya. Itu yang biasanya membeda-bedakan. Nah, kalau kita sekedar upload foto, upload video itu bisnis kita capeknya aja, bahkan membuat frustasi. Wah sudah
bikin foto bagus, kita upload di media sosial, tidak ada yang beli. Sehari mungkin 1 atau 2, itu pun sudah syukur. Mungkin ada yang sebulan baru 3 atau ada 4. Tapi kalau mindsetnya betul-betul bagus di media online ini, bisnis online, justru bisa kita setiap hari itu bisa puluhan bahkan ratusan yang harus kita handle. Bahkan perlu kita mencari orang untuk mempacking barang, ada yang kurirnya. Mengapa seperti itu? Yang bisa seperti itu, konsep sebenarnya bisnis online itu seperti ini. Kita punya website ya, atau toko online yang bagus, sudah bagus nih, sudah pas. Itu harus kita iklan. Tidak bisa kita yang tidak iklan. Umpamanya yang organik, istilahnya organik ya, yang biasa. Yang organik biasa itu jangkauannya kecil. Pertemanan kita itu sedikit. Kemudian yang muncul di timeline kita itu kan orangnya itu aja. Temannya 5.000 tapi yang melihat paling 20. Karena itu yang biasa berinteraksi dengan kita, istilah di Facebook itu engagement lah. Yang biasa kita LKS itu like, comment, share. Nah, yang itu aja yang biasa muncul di timeline kita. Begitu juga tapi kalau umpamanya kita iklan, itu kita bisa menjangkau yang lebih luas. Kita bisa mentarget orangnya usia berapa, di kota apa, interestnya apa, itu bisa kita target dengan sangat bagus. Tetapi kalau kita hanya suka iklan dan mengandalkan iklan terus, itu biayanya tinggi. Istilahnya itu bisa boncos atau rugi. Iklan terus, iklan 100.000 sehari tiap hari, tapi tidak ada yang dapat apa-apa. Tapi kalau mindsetnya kita perbaiki, website yang kita bikin itu tadi, kita bikin semenarik mungkin. Bukan itu, kita tangkap database-nya calon pembeli. Calon pembelinya kita tangkap database-nya. Apa database-nya? Nama, email, dan nomor WA-nya. Itu sedapat mungkin kita ambil, kita tangkap. Orang yang mengunjungi, kita iklan dulu misalnya. Setelah datang ke tempat website kita, itu data nama ini harus kita tangkap. Baru nanti kita follow up melalui email dan melalui WhatsApp. Nah, jadi kita iklan cuma sekali, nanti kita iklan ke orang lain lagi. Yang ini tadi sudah tidak perlu diiklankan, tetapi kita follow up melalui WhatsApp ataupun email. Itulah yang disebut dengan list building, membangun list atau database-nya. Jadi untuk bisa kita mendapatkan data orang tadi dengan sukarela, itu biasanya kita kasihkan hal-hal yang gratis, produk gratis. Misalnya ini untuk produk kecantikan misalnya, produk kecantikan, kita kasihkanlah tips atau e-book berupa tips untuk memelihara wajah yang berminyak misalnya. Dari mana kita bikin e-booknya, sumbernya dari macam-macam, atau bisa kita minta bikinkan dengan orang, di hire orang lain yang membikinkan, kita bikin itu misalnya. Atau kita adakan giveaway, sering kan biasanya giveaway. Itu giveaway itu sebenarnya teknik untuk mendapatkan data nasabah, data pembeli maksudnya, data contoh customer. Umpamanya nih kita punya produk kecantikan, skincare misalnya, kita bikin giveaway, kabar gembira, ada 5 paket skincare yang akan kami bagikan umpamanya kan kepada Anda dengan produknya. Umpamanya kan ini skincare, fungsinya dikasih tahu manfaatnya, ini 1, 2, 3 dan sebagainya. Harga normal sekian, tapi untuk ini kami kasihkan gratis dengan cara nah, caranya itu komen follow di Instagram kami, follow, kemudian di mention kawan, kemudian di share, kemudian bukti dari itu di screenshot, kirimkan ke WA nomor kita. Nah, kemudian buktinya di screenshot dan kirimkan ke WA nomor sekian dengan format umpamanya nama spasi skincare. Nah, jadi begitu ini yang kita iklankan, begitu banyak orang melihat kan mau produk gratis, kasihkan umpamanya 10 paket atau berapa paket, nggak masalah, beri gratis. Tapi kan tidak semua orang, nanti akan pemenangnya akan dipilih secara acak. Biasa kan seperti itu giveaway. Nah, jadi kita nyediakan 10 gratis, tapi yang tertangkap sesuai dengan cakupan iklan kita, mungkin bisa tertangkap itu sampai 1.000, 2.000 orang database-nya. Jadi nama, email sama nomor WA-nya masuk ke kita. Sementara mereka juga ikut iklankan karena mention kawannya atau men-share. Jadi
berantai jadinya. Orang yang ikut 1000, tapi yang membaca iklan kita ini lebih dari itu. Kalau disuruh 3, berarti 3000 orang yang ini. Database-nya kita tangkap. Setelah ini baru kita komen di anunya. Kebanyakan begitu sudah dia kirim, terima kasih Kak sudah ikut giveaway kami. Tolong simpan ya nomor ini dengan nama umpamanya toko online-nya apa, dan pastikan ini tersimpan supaya pada saat kami menyampaikan pemenangnya bisa mengetahui apakah kakak yang menangnya. Kan seperti itu. Kirimlah seperti itu di broadcast itu setelah hari pertama. Kemudian nanti hari kedua diedukasi market kita tadi, calon pembeli tadi. Tahukah Kak di daerah tropis kita ini mungkin wajah kita mudah terpapar radikal bebas yang ini sangat mengganggu, bisa mengakibatkan. Nah ini istilah kita tuh pain atau deritanya orang itu disampaikan, bisa jerawatnya sekian ini cantirkan yang karena radikal bebas macam-macam lah. Artinya orang itu dikasih tahu permasalahannya, lalu permasalahannya diaduk-aduk di email pertama, mungkin email kedua seperti itu, nanti email ketiga baru kita carikan solusi. Kak, untuk mengatasi ini ada yang aman, menggunakan harus yang herbal, yang alami, dan itu banyak produknya yang harus mengandung mengandung daun kelor atau moringa. Nah, contoh seperti itu. Ekstrak lidah buaya. Ya, ekstrak lidah buaya disebutkan ini. Udah hari kedua atau hari ketiga disebutkan untuk membuat ini kan mungkin agak repot. Ada yang mudah, ini sudah tersedia ekstraknya yang kami sediakan, kami jual harga murah. Nah, baru kita jualan. Jadi hari pertama perkenalan, hari kedua masalah mereka, yang ketiga solusinya, yang keempat baru kita jualan. Jadi jangan email pertama atau WA pertama langsung jualan. Hari keempat lah baru jualan. Perkenalkan. Hari kelima ingatkan lagi, rugi Kak, kebanyakan ini kami terbatas, hanya stok sekian dari ini testimoni, kasihkan testimoni orang lain. Nah itulah cara bisnis online itu seperti itu. Jadi orang itu dikenalkan dengan masalahnya, kemudian dikasih solusinya, lalu produk kita sebagai penyelesai, kirim testimoni orang lain yang menggunakan, kemudian beri kemudahan untuk transaksi. Nah seperti itu. Jadi iklan kita cuma sekali, tapi database-nya umpamanya ini sudah jadi pembeli, yang akan datang kita bisa juali produk lain, lagi. Tidak perlu iklan lagi, cuma kita broadcast saja lagi di WA atau di email. Nah seperti itu. Terkait dengan kondisi sekarang, tadi itu temanya di bulan Ramadan, kita juga harus bisa melihat bahwa kondisi bulan Ramadan ini kan apa yang diperlukan orang. Biasanya kan pasar wadai paling ramai. Nah, pasar wadai. Tapi karena sekarang kondisi sekarang kan orang lebih banyak di rumah, orang menahan diri untuk pasar wadai. Bahkan pasar wadainya pun kalau di beberapa daerah kan ditutup, nggak lagi buka. Nah itu sebenarnya kita bisa memanfaatkan kondisi ini untuk bisa jualan wadai justru lebih ramai dari yang sebelumnya. Bisa lebih ramai. Caranya harusnya nih biar panjang waktunya itu sebelum Ramadan, tapi karena di pertengahan ini bisa kita bikin giveaway. Misalnya kita mau jualan kurma, umpamanya kurma yang biasa kan udah normal, kurma ajwa yang kita jual, kurma nabi, harganya premium mahal kan, bisa sampai 300-400 per kilo. Kita bikin paketnya umpamanya setengah kilo atau seperempat, setengah kilo, jadi harga lebih murah. Kemudian ini contoh kurma, nanti ke wadai kue yang lainnya. Kurma kita, kurma ajwa misalnya kan kita cari supplier banyak, cari aja di internet, di Google tuh banyak, cari aja juga di Instagram reseller kurma ajwa misalnya, tuh mudah dapat banyak. Begitu kita sudah ketemu, pesanlah dulu, pokoknya kan 10 dulu datang, 10 atau 20. Itu kalau kita tidak punya database awal. Tapi kalau kita sudah punya awal, datangkanlah dulu umpamanya 20, 10 kasih gratis, jadikan giveaway, iklankan khusus untuk orang di kota kita, di Sampit misalnya. Untuk di Sampit, kita target orang di Sampit dengan iklan, kemudian kasihkan giveaway kurma ajwa yang masing-masing setengah kilo. Dengan cara seperti itu tadi, bikin Instagramnya, bikin Facebooknya, supaya mereka memfollow, kemudian mention temannya atau men-share, kemudian komennya mau, umpamanya kan mau
habis itu di screenshot, buktinya kirimkan ke WA-nya ke kita. Ya. Ketemulah kita dapat data-data orang lain tadi, data-data calon pembeli kita. Setelah ini kita mintakan, kita follow up. Umpamanya pada saat kita mau pengundian SIS, umpamanya ataukah, silahkan ikuti live IG kami mau mengadakan pengundian giveaway kemarin yang kita adakan. Pastikan ya nontonnya live-nya pada saat ini kita umumkan, dikasihkan, dibagi. Nah, sambil kita edukasi bahwa kurma Jawa adalah kurma Nabi, macam-macam lah keistimewaan kurma diceritakan seperti itu. Baru pengundian, setelah itu sudah kan dikasihkan. Yang pemenang-pemenang kan kita kirim, yang belum menang kan banyak tapi nonton sudah. Nanti di broadcast di masing-masing. Kak, kurma Jawanya kan harga normal sekian, tapi untuk awal Ramadan ini kami ada diskon, kebanyakan dengan membeli 2 yang harusnya harga sekian kita jadikan sekian di WA, atau gratis ongkirnya. Ongkir kan kita kerjasama dengan kurir setempat di sini untuk kirim ke sana. Umpamanya kita dengan iklan terkumpul sampai 1000 orang database-nya, itu mencari 100 orang pembeli insya Allah lebih mudah. Sebab orang sudah kenal kita satu, kemudian beberapa orang kenal dengan toko online kita, jualan kita, produknya orang juga sudah tahu, kita sudah ngasih gratis ke orang-orang, kemudian dia sudah menyaksikan juga, kemudian kita follow up beberapa saat dengan email maupun dengan WA tentang manfaatnya kurma tadi, kemudian kemudahan beli di tempat kita, misalnya cukup dengan pesan, kemudian kita akan antar dan bayar di tempat, artinya aman, tidak perlu transfer. Nah seperti itu, kita follow up terus seperti itu sampai umpamanya seminggu sebelum lebaran, sebelum puasa. Pada saat puasa tinggal kita jualan aja lagi. Dan orang yang sudah ada datanya ini tadi, kita ada di kita kan, data pelanggan, bisa aja kita juali kue-kue Ramadan di tempat-tempat yang biasa orang jual kue. Datang aja satu persatu, Bu, pian ngambil di mana, atau bisakah ulun menjualkan punya pian, umpamanya kan, ulun foto lah, foto, sebarkan ke database kita ini untuk besok disediakan apa aja, umpamanya Bika misalnya, bukan Bika Acil Enor misalnya kan, kita foto, kita upload, ini tersedia besok hanya ada 30, silahkan pesan paling lambat karena pengantaran jam 1, paling lambat pemesanan sampai jam 12 besok sore. Hari ini kita umumkan, sehari sebelumnya hari ini kita umumkan untuk orderan besok. Nah jadi pada saat malam itu sudah kelihatan calon pembeli ini ada berapa banyak, kita bisa memastikan dengan yang pembuat tadi bikinkan sekian aja, kirim. Kemudian besoknya lagi foto lagi tukang kue di tempat lain, kami jualkan lah, kita dapat fee-nya. Jadi kita jualan kue tapi tidak bikin kue, tidak nyetok, tapi punya orang-orang, dan orang juga terbantu, pembelinya juga. Nah ini kan salah satu memanfaatkan media teknologi yang ada, tapi dengan cara yang smart lah, bukan asal foto kirim. Kalau asal foto kirim itu hasilnya minim. Tapi kalau sudah foto tapi kita kasihkan ke database kita yang sudah kenal dengan kita, sudah pernah interaksi dengan kita, sering lihat status WA kita, umpamanya kan WA status kita, kemudian orang tahu dengan kita, akhirnya kejualan itu mudah. Kenapa jadi mudah? Karena orang sudah trust dan kita percaya. Sudah percaya. Benar. Kalau orang jualan itu pasti faktornya itu adalah faktor penjualnya. Orang lebih nyaman dengan membeli dengan siapa. Nah, umpamanya kan seperti itu. Contoh, aku biasa kan beli laptop atau alat elektronik itu justru ke langganan walaupun lebih mahal. Lebih mahal 100-200 ribu nggak apa-apa daripada umpamanya beli di online, misalnya kan pesannya di bineka.com. Bagus itu kan, memang sudah bagus itu, tidak ada kurangnya. Tapi kalau ada kerusakan apa-apa kan kita susah minta bantu perbaiki atau install ulang laptopnya. Jadi kita lebih enak di toko kita yang biasa karena sudah kenal, sudah biasa. Orangnya langsung. Sudah orangnya langsung. Nah seperti itulah bisnis apapun pasti orang lebih memilih yang faktor kenalnya dulu, kemudian orang percaya bahwa transaksi dengan kita itu mudah. Kalau umpamanya kalau umpamanya ada permasalahan sesudah pembelian, nah ada istilahnya itu service after sale, layanan sesudah penjualan. Nah kalau orang sudah mudah seperti itu akan ke kita terus, walaupun agak mahal sedikit nggak masalah. Nah, jadi
untuk kita semua kalau mau bisnis online, karena ini harus dari offline, mau tidak mau dipaksa online, harus online dengan cara mengumpulkan database calon customer kita. Umpamanya selama ini kita biasanya rumah makan offline, harusnya kita sudah mengumpulkan database-nya juga. Misalnya untuk mengumpulkan data itu tadi dengan cara gratis minuman. Untuk hari ini dengan cara memasukkan nama dengan nomor WA-nya. Nah, jadi begitu menyajikan makanan, Pak, kita ada paket gratis ini minuman, kalau mau tapi isi ini dulu. Isi nama, nomor WA-nya, udah kita simpan. Begitu sudah, kita balas, Pak, terima kasih sudah ke kita. Tolong Pak diisi, misalnya setelah diisi langsung ke simpan nomor kita, umpamanya toko atau rumah makan apa. Nah, jadi seperti itu. Pas kondisi saat ini kita sudah enak. Kalau ada promo pun enak, tinggal setiap hari kita WA apa, ini kita ada ini. Nah, orang sudah terbiasa belanja dan kita kasihlah kemudahan. Calon-calon pembeli kita itu yang paling efektif adalah orang yang pernah belanja dengan kita. Orang yang sudah pernah belanja, kita follow up lagi, itu pembeli kedua, ketiga pembeliannya itu sangat mudah. Nah, ini mungkin kiat sukses tidak hanya di bulan Ramadan, tapi sepanjang masa ini berlaku. Karena metode ini bukan hanya kita yang, perusahaan-perusahaan besar pun menggunakan, Tokopedia memakai, Bukalapak memakai. Pernahkah kita menyadari umpamanya seperti ini, download aplikasi ini untuk mendapatkan ongkir, kan seperti itu. Itu sebenarnya begitu kita download, kita masukkan nama, nomor WA, itu database, sebenarnya database kita dikumpulin. Pada saatnya kita akan di follow up, diingatkan sudah sarapan belum, umpamanya ada makan siang belum, ini ada promo ini, seperti itu, di follow up. Jadi hampir seluruh usaha yang offline harus ke online. Dan untungnya kita ini kan baru mulai dipaksa dengan keadaan. Tapi kalau di Singapura justru sudah 2-3 tahun yang lalu sudah melaksanakan. Di mall-mall itu, di depan mall itu ditulisi depan mall. Di dalamnya ada toko, tapi di depannya ada websitenya dan juga kontaknya. Jadi mereka sudah dibiasakan online, walaupun punya toko offline, tapi online sudah dimulai sejak 2 tahunan, 3 tahunan yang lalu. Sehingga pada saat kondisi sekarang mereka tidak terlalu heboh kayak kita. Kalau kita kan sepi omset, Tanah Abang langsung sepi. Padahal sebelumnya juga Tanah Abang sepi sebelum Covid ini kan, karena banyaknya orang di online, akhirnya excuse-nya, alasannya kenapa tokonya sepi, oh orang banyak ke online. Nah, itu aja alasan. Tapi apa yang bisa dikerjakan? Tidak ada yang seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kondisi ini, trik seperti ini itu bisa dilaksanakan dengan setiap saat, tidak hanya sekarang, tapi pasca Covid pun ini bisa dilaksanakan. Kalau mau lebih detail lagi tentang bisnis online, banyak itu yang ngajarkan di internet. Yang gratis ada, yang berbayar ada, tapi lebih bagus yang berbayar. Kalau umpamanya ada bayar, lebih baik ikut kursusnya bayar, karena kalau gratis itu kita akan mengumpulkan sendiri. Tapi kalau berbayar itu kurikulumnya sudah ada, jadi langkah-langkahnya ada. Tidak masalah untuk bayar lah, istilahnya sedikit lah, nggak apa-apa. Tapi ilmunya yang terpenting, karena kalau sudah dikuasai ini, itu bisa diaplikasikan ke bisnis apapun. Bisnis rumah makan bisa, bisnis fotografi misalnya, fotografi juga bisa, fotografi apapun yang sekarang offline itu sebenarnya bisa jadi online. Bisnis apa aja, orang jual ikan di pasar juga bisa. Kalau punya database-nya tinggal di foto hari ini dapat ikan apa aja yang tinggal di broadcast ke calon-calon pembeli kita. Bu, ini kami dapat udang yang besarnya sekian, kilonya sekian. Kalau di tempat kita jual sekian, tapi karena ini kami mau cepat promo pagi hari, pokoknya kan istilah orang ini kan penglaris lah. Karena untuk penglaris, untuk 3 orang pembeli kami murahkan sekian. Kalau datang ke toko kita atau ke tempat kelapak kita sekian. Broadcast lah seperti itu. Wah, udah rame, udah pesan. Datang 20 kilo langsung habis tuh. 30 kilo langsung habis. Jual ikan, jual sayur juga seperti itu. Daripada orang repot ke pasar, kalau kita kasih tahu sayurnya apa aja di tempat kita, pesan, tinggal dipaketkan, Bu. Beli apa aja? 1, 2, 3 dipesan nih. Termasuk ikannya kami belikan, kirim. Jadi satu, walaupun kita jual sayur bisa merebet jualan ikan, jual telur. Karena kita melayani tadi, ambil tempat teman-teman yang lain, kumpulin,
langsung satu Jadikan ini satu tempat kirim ke kasih. rumahnya, langsung dapat banyak untung jualan kita sendiri, Ya. dapat fee dari teman-teman yang lain kita jualkan. Umpamanya mereka tidak jualkan pun kita mahalkan sedikit, umpamanya ambilnya di sini 10.000 kita ambil Ya, 12.000. 12.000. Kan orang nggak masalah aja mahal 1.000 Ya. daripada harus jalan keluar asal lagi. lebihkan 1.000 aja, satu item 1.000. Nah banyak. Apapun usaha offline itu bisa di-online-kan sepanjang kita mau melaksanakannya, take actionnya. Jangan beralasan oh gaptek, oh itu hanya orang milenial, saya sudah tua, oh saya nggak bisa, oh saya perempuan, oh saya anak kecil. Tidak ada seperti itu. Kalau dunia online itu tidak ada mengenal batasan. Kalau alasan gaptek itu hanya, sekali lagi kita ulang, itu hanya alasan kata lain daripada malas. Aku gaptek, nah sebenarnya tuh aku malas, tapi malu berkata seperti itu. Aku malas belajar, karena aku malas belajar itu terlihat sangat rendah. Jadi hanya aku gaptek. Jadi diselimuti seperti itu. Pada intinya malas belajar aja dan tidak ingin beralih lah, tidak ingin move on, hanya pasrah dengan keadaan. Padahal ya itu tadi seperti kata Charles Darwin tadi, orang yang mampu bertahan itu, orang yang mampu survive itu bukan orang pintar atau orang kuat, tetapi orang yang mampu menyesuaikan dengan keadaan. Orang yang paling adaptif, artinya orang yang bisa menyesuaikan dengan keadaan. Orang yang bisa seperti itu, itulah orang yang survive. Kondisi apapun akan tetap menjadi pemenangnya. Tidak akan kalah oleh COVID, tidak akan kalah oleh pandemi. Dapur akan terus ngebul, bahkan bisa nyumbang orang lain. Di saat orang lain menadahkan tangan, kita justru berada di tangan di atas. Jadi kalau tidak bisa memberi, tolong jangan menambah orang yang kalau tidak bisa tangan di atas, jangan seperti inilah. Tidak bisa ngasih, tolong jangan minta. Nah seperti itu, supaya jatahnya ini bisa dikasihkan ke orang lain. Jadi banyak orang terbantu, mengurangi. Sama juga kan kata-kata tenaga medis kita, kalau seandainya tidak, kata-kata pemerintah juga, kalau tidak bisa menyembuhkan orang, tolong jangan sakit, supaya tidak menambah pekerjaannya tim medis. Kalau semua sakit kan tim medis banyak pekerjaannya. Kalau sekiranya kita tidak bisa menyembuhkan orang lain, tolong jangan sakit lah, karena sakit ini menambah pekerjaan orang lain. Nah, kalau tidak bisa menyembuhkan, tolong jangan sakit, sehat aja. Nah, caranya sehat yang tinggal di rumah aja, diam di rumah, aktivitas di rumah. Di rumah aja. Nah, itu. Mungkin itu silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, oke, sahabat-sahabat ya, cukup panjang dan cukup jelas ya terkait masalah ekonomi ini, kiat sukses kita di bulan suci Ramadan dan berbarengan juga dengan wabah COVID-19 ini yang memang cukup mengganggu masalah ekonomi kita ya, khususnya di Indonesia dan khususnya di kabupaten kita tercinta ini, Kabupaten Kota Waringin Timur. Jadi telah disampaikan tadi oleh Kanda ya. Jadi gunakanlah ya media digital ya, media online yang tadi sebelumnya itu offline, maka gunakanlah media yang online sekarang ini untuk dijadikan sebagai media ya untuk menghasilkan pundi-pundi uang untuk agar katakannya tadi bilang dapurnya tetap ngebul ya, dalam arti ketersediaan sayur mayur untuk kebutuhan makan dan kehidupan sehari tetap survive, tetap bisa bertahan ya untuk kedepannya ya, meskipun di wabah corona ini ya. Jadi yang disampaikan oleh Kanda tadi cukup jelas ya. Nah mungkin selanjutnya Kanda mungkin sedikit banyak ya, jadi bisa sedikit kesimpulan secara global secara lebih spesifik lagi tentang ini ya, kiat sukses ini untuk menutup sesi kita ya, tentang kiat sukses mengelola ekonomi di bulan Ramadan dan di wabah COVID-19 yang melanda kabupaten kita. Mungkin bisa. Baik, pertama kita simpulkan ya. Kita satu harus mental pemenang. Tidak menyerah dengan keadaan. Karena ini yang diajarkan oleh agama kita. Karena kita setiap saat kan seperti ini. Kita selalu berkilah, ambil hikmahnya. Ambil hikmah itu artinya ambil yang positifnya, ambil menangnya.
Bahkan di dalam ibadah pun dan keseharian kita itu diberi peluang oleh Allah untuk selalu dapat pahala dalam keadaan apapun. Ketika kita dapat musibah, kita itu sebenarnya diberi peluang untuk dapat pahala dengan cara bersabar. Kita dapat musibah, bersabar, dapat pahala. Ketika kita dapat kesenangan, dapat kekayaan ataupun apa yang menggembirakan kita, itu kita juga dapat peluang untuk dapat pahala. Pahalanya dengan bersyukur. Nah, jadi kita dapat musibah atau dapat rezeki yang banyak, itu dua-duanya tuh peluang ladang pahala. Ladang pahala. Bila dapat rezeki yang banyak itu bersyukur, pahala. Dapat cobaan, bersabar, dapat pahala. Jadi pada intinya kita pemenang. Nah, kondisi saat ini juga seperti itu. Satu, mental kita mental pemenang, harus dikuatkan, tidak nyerah dengan keadaan. Otak kita disediakan oleh Tuhan untuk mengkreatifkan permasalahan kita hadapi. Itu satu, mental kita adalah mental pemenang, tidak menyerah dengan keadaan. Yang kedua, keadaan kita, apapun keadaan kita, bukan jadi alasan untuk kita mengatakan kita tidak bisa. Kita bisa. Kita bisa, tapi dengan cara mempelajarinya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, bisnis ini tidak mau kita harus ke teknologi, artinya kita ke digital, ke online. Bisnis offline apapun itu harus di-online-kan, harus dari sekarang. Sebab ini pelajaran berharga. Kalau dulu-dulu kita mengabaikan, kalau sekarang sudah dipaksa oleh siapa? Wabah. Covid lah yang memaksa kita, Covid-19 ini memaksa kita harus bisnisnya online. Kalau kita tetap otot ke offline, kita tidak tahu ke depannya itu apakah terjadi seperti ini, ataukah Covid ini akan berakhir dalam sebulan, 2 bulan, atau entah berapa lama, kita tidak tahu berakhirnya. Kalau kita hanya bertahan dengan kondisi sekarang, insya Allah akan tiarap, jatuh. Nah, jadi bisnis offline harus di-online-kan. Yang berikutnya, keempat, bisnis online itu bukan sekedar kita upload foto, upload video di media sosial, tetapi lakukanlah yang smart dengan cara-cara yang terstruktur rapi, dengan pola-pola yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk menggait konsumen, dengan cara mengambil database atau itu nama, nomor WA sama emailnya. Di dalam email itulah kita lakukan edukasi tentang produk kita. Tapi sebenarnya bukan kita jual produk kita, tapi kita menjual solusi terhadap permasalahan calon konsumen. Konsumen ini masalahnya apa, kita jelaskan masalahnya, kemudian kita aduk-aduk permasalahannya, kita kasihkan solusi. Di email berikutnya itu seri itu, bukan langsung hari ini ada step-stepnya. Hari berikutnya baru kita jualan, begitu jualan kita ingatkan lagi bahwa banyak orang yang puas dengan produk kita. Nah, itu kita ulang-ulang terus. Nanti sudah jadi pembeli, kita tawarkan produk lain lagi. Nah, itu mindset dari bisnis online. Nah, kemudian ilmunya itu bisa dipelajari, dicari guru-gurunya, mentor-mentornya. Kalau ada yang berbayar itu diikuti saja, tidak masalah. Kalau terasa besar itu bisa urunan berdua, bertiga dengan beberapa kawan. Ilmunya disaring, satu orang yang join, tapi umpamanya untuk 3 orang, 4 orang. Tapi kalau bisa sendirian, lebih bagus sendirian. Jadi menghargai juga pemilik pelatihan atau e-course-nya, mentornya kita hargai juga. Kecuali kita memang tidak bisa lagi, memang kita betul-betul perlu ilmunya tapi uangnya kurang, ya urunan berdua. Tapi kalau uangnya cukup, lebih baik kita ikut masing-masing, tidak usah seperti itu, karena kita menghargai pemilik mentornya, biar ilmunya juga barokah untuk kita, berkah. Jadi hasilnya insya Allah lebih bagus. Orang ridho itu hasilnya lebih bagus ke kita. Nah, mungkin itulah kesimpulan dari apa yang kami sampaikan hari ini. Terima kasih, dan kalau ada lagi silakan. Oke, ya. Itu tadi sudah cukup jelas dan cukup rinci ya terkait masalah kiat sukses mengelola ekonomi di bulan suci Ramadan dan di tengah wabah Covid-19 ini. Kepada sahabat-sahabat penonton ya, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton channel kita ya di NU Online. Semoga kedepannya channel ini dapat terus memberikan inspirasi kepada masyarakat, dapat terus memberikan edukasi pendidikan, khususnya
di wilayah kita Kabupaten Kota Waringin Timur. Terima kasih atas perhatiannya. Hilaf dan salah mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.